Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Juliani Dewi. Saya CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Sidemen, Kabupaten Karangasem. Adapun pengajar praktek saya yang mendampingi saya selama ini yaitu Bapak Wayan Alit Wijenegara, dan fasilitator yang mendampingi kami selama ini yaitu Ibu Sri Astuti. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pertanyaan pertama terkait materi pembelajaran berdiferensiasi yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001 mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Adapun pernyataan pembelajaran berdiferensiasi yang lain yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu dengan menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen diagnostik, baik itu secara kognitif dan non-kognitif, yang didasarkan pada 3 aspek yaitu yang pertama kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar peserta didik. Langkah selanjutnya yang bisa kita terapkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua yaitu diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, strategi ini dapat dituangkan dalam RPP. Dalam menyusun RPP berdiferensiasi yang di dalamnya memuat langkah pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan memuat strategi dengan kebutuhan siswa dan memuat strategi berdiferensiasi. Pematik selanjutnya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran dengan menerapkan strategi pembeda. Pembedaan tersebut dapat berarti bahwa dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, dirancang konten, proses, dan evaluasi yang sesuai dengan minat dan belajar murid yang beragam. Pada sebuah proses pembelajaran, tujuan pembelajaran untuk seluruh murid adalah sama, tetapi bagaimana cara murid untuk mencapai tersebut dapat berbeda. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa mencapai hasil belajar secara optimal yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Dan yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, maupun individu. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan antar materi. Pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru bertugas mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan
keterkaitan antar materi yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud apabila seorang telah memiliki nilai guru penggerak dan telah menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Adapun nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, perannya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan materi selanjutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi yaitu tentang visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi guru penggerak dan sekolah yang dibangun berdasarkan pemetaan kekuatan internal dan eksternal melalui sebuah konsep pendekatan inquiry apresiatif atau IA yang dilalui dengan tahapan babja. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan suatu lingkungan belajar yang aman, nyaman, di mana terdapat suatu budaya positif dalam kelas tersebut. Di sini dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten materi. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.